Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel FGH. Dan kali ini saya akan berbagi tutorial vektor pet anjing. Ya, pet kan binatang peliharaan. Nah, kali ini yang saya vektorkan adalah anjing. Nah, kebetulan si anjing ini mukanya enggak seperti biasanya, kan kalau biasa yang divektorkan mukanya ke depan. Kali ini mukanya yang ke pinggir. Jadi buat kalian yang belum tahu cara vektorkan anjing yang mukanya ke pinggir, kalian bisa tonton saja di video kali ini. Tapi jika kalian belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, dan kita akan putar intro sebelum kita lanjut ke videonya. Seperti biasa, kalau untuk makhluk hidup atau binatang peliharaan, atau ya lebih tepatnya makhluk hidup, kalian yang diawali adalah bagian area terlebih dahulu. Tapi kali ini karena di bagian area sudah, jadi saya langsung ke bagian pembuluhan. Nah, ini adalah vektornya full airdrop, jadi nggak ada yang ganti-ganti warna. Jadi setiap yang kena cahaya matahari atau kena bayangan, kita treat saja, karena permintaannya full airdrop, nggak ada istilah edit-edit dikit. Meskipun di bola matanya, lingkaran, lebih tepatnya line art di mata itu kan biasanya disamakan kanan sama kiri. Kalau ini yang satu kena cahaya matahari, yang satu enggak, jadi yang dibedakan karena permintaannya full airdrop. Nah, kembali lagi ke topik. Untuk di bagian bulu, kalau yang posisinya agak miring kayak gini, kalian kasih arahnya ke atas dan ke pinggir, seperti yang saya lakukan di anjing yang ini nih. Kebetulan moncongnya panjang juga, dan juga posisinya yang agak ke pinggir lah pokoknya, seperti itu. Jadi kalian bisa ikutin cara yang saya lakukan supaya kalian bisa juga vektor dari yang objek bentuknya gimana pun, jadi kalian sudah bisa. Nah, kalau untuk ke bagian atasnya, seperti yang pada umumnya saja, kasih ke kanan dan ke kiri supaya gampang ketika akan mengubah arah. Bukan mengubah arah sih, lebih tepatnya menentukan arah, jadi ke kanan dan ke kiri. Kalau dikasih satu arah kan nantinya jadi belepotan atau acak-acakan. Nah, kalau dikasih ke jalur kanan kiri, jadi kan enak, rapih, kelihatannya rapih juga, dan akan ya mulus juga. Dan juga saya kasih info sedikit ya, buat yang vektor detail atau vektor yang simpel, perbedaannya cuma dikit, yaitu di bagian shape atau ukuran bulunya, atau bisa disebut apa ya itu, ya shape-nya atau bentuknya itu. Kalau yang detail itu bentuknya kecil-kecil atau ukurannya kecil. Ini kayak yang saya lakukan ini kan disebutnya semi detail, enggak terlalu detail, enggak terlalu simpel. Nah, kenapa saya membuat yang seperti itu, misalkan yang semi detail? Karena kalau di bulan-bulan seperti biasa, di bulan seperti ini ya, di bulan strip ya, biasanya pertama meningkatkan skill atau upgrade skill, yang kedua supaya kita mendapat project di setiap minggunya, enggak setiap hari pun, tapi setiap minggunya pasti ada. Ya lumayan lah buat uang jajan kalian gitu, tambahan kalau suka merokok buat rokok, kopi, dan lain-lain. Kalau buat yang suka jajan buat jajan dan lain-lain. Ya pokoknya lumayan lah buat jajan lah gitu. Nah, kembali lagi, jadi perbedaannya sama dikit ya. Di yang detail itu cuma shape-nya doang diperkecil atau di zoomnya diperdekat. Kalau yang simple itu zoomnya digedein, terus shape-nya juga besar-besar. Kalau untuk lancip-lancipnya tetap sih supaya mulus dan supaya rapih, di dikasih kerap kalau bahasa Sunda nama.
Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Itu kerap itu berarti ya pokoknya berdempetan gitu. Berdempetan. Iya berdempetan gitu. Nah, jadi kalau untuk alur bulu itu tetap sama ya, ke kanan dan ke kiri di bagian jidat. Yang beda itu di bagian mulutnya saja. Jadi tinggal kalian bayangin saja kalau kalian menggambar pet yang dari depan itu arahnya ke kanan dan ke kiri, berarti kalau dari pinggir ke misalkan posisinya miring ke kanan ya berarti ke kanan dan ke atas. Kalau posisinya miring ke kiri ya ke kiri dan ke atas. Kalau di bagian jidatnya tetap sama karena ini enggak terlalu enggak terlalu pinggir banget dan juga enggak terlalu depan banget, jadi ya posisinya kapalang mun bahasa Sunda mah kapalang kapameng ya gitu ya. Jadi tetap ya di bagian atas itu, bagian atas kepala tetap kalian kasih ke kanan dan ke kiri. Dan juga kalau untuk di bagian mata tetap menggunakan jalur yang ke atas dan ke bawah supaya ketika kalian ngetres atau membuat bulu di area yang bagian jidat dan mata itu gampang ya. Jadi kalian tinggal ikutin saja di area mata. Dan juga supaya jalur di mata, maksudnya di area mata itu rapi, kalian tres dulu di bagian moncong hidung, dari atasnya moncong si anjing itu ke atas sampai ke bagian kepala, atau tepatnya dari hidung, jidat dan sampai beres ya, sampai yang di bagian kanan kiri itu, yang jalurnya ke kanan ke kiri maksudnya. Kemudian setelah itu kalian tres bagian bulu yang di area mata. Nah setelah itu tinggal kalian kasih jalur yang antara area mata dan di area yang tadi antara sekitaran jidat ya, yang itu. Dan kebetulan juga di tutorial ini ada yang bulan berapa itu ya, bulan 12 kalau nggak salah, Desember, ada yang request, bang request dong yang anjing moncongnya panjang, dan sampai sekarang maksudnya belum terkasihkan atau belum terkabulkan juga. Nah di kali ini saya mengabulkannya, kebetulan moncongnya panjang dan juga di mukanya nggak terlalu madep ke depan, supaya berbagi pengetahuan juga buat kalian yang masih belajar atau yang mau belajar membuat vektor pet. Jadi kalian nggak usah pusing lagi, karena sesuai yang saya alamin ya pada waktu saya belajar tahun lalu di tahun 2019 bulan Oktober kalau nggak salah, itu hasilnya masih ya dibilang ya masih jelek lah dibanding yang sekarang. Ya pusing sih, pertama kali saya dapat yang stok begini tetap pusing karena biasa yang dari depan, kemudian dikasih yang dari pinggir. Nah dari situ saya mikir, gimana nih yang dari pinggir, gimana nih, terus saya akalin coba dan akhirnya ketemu. Dan juga supaya kalian enggak terlalu fokus sama satu style, misalkan kalian ikutin style saya, enggak terlalu fokus ke style saya, kalian bisa kok misalkan lihat request, maksudnya lihat referensi yang lain, yang vektor-vektor yang bagus, yang lebih bagus dari saya, boleh silahkan saja. Yang penting hasilnya akan tetap sama, enggak berbeda. Misalkan anjing ya jadi vektor anjing, enggak jadi vektor kucing, enggak jadi vektor kelinci dan lain-lain ya, yang penting itu hasilnya mirip. Dan kalau untuk di bagian telinga tetap ya sama seperti di bagian kepala dan di bagian pembulan yang lainnya lah, tinggal kalian ikutin saja jalurnya kemana ya. Pokoknya kalau di bagian telinga itu nggak dikasih arahan, karena telinganya itu kadang beda-beda ya, setiap anjing itu nggak mungkin ada yang sama, meskipun satu jenis tapi kupingnya itu nggak mungkin sama, kadang ada yang lagi tegak, ada yang lagi
merunduk gitu, jadi nggak usah maksudnya nggak saya kasih arahan kemana. Kalau di bagian jidat ya saya di setiap videonya saya kasih, tapi di sini ya mungkin agak berbeda dikit lah, nggak saya kasih arahan ke kanan ke kiri, karena kalian mungkin sudah tahu ya, karena banyak video yang saya upload tentang pet, saya semuanya kasih arahan kemana ya, supaya kalian paham dan supaya kalian nggak bingung, dan juga supaya hasilnya rapih, nggak belepotan arah bulunya gitu. Dan biasanya kalau saya membuat pet, kalau lagi rame atau stoknya lebih dari satu, supaya modnya tetap atau enggak naik turun, pertama kalian gambarnya di area T semuanya dulu. Misalkan kalian punya stok 3 pet nih, misalkan kucing 2 anjingnya 1, atau anjingnya 2 kucingnya 1, tetap di trace dulu di bagian mata semua. Misalkan kucing matanya dulu sama hidung udah kelar, ganti lagi, tambahkan proyek, upload lagi, bukan upload, import lagi, terus di trace juga bagian area T nya, terus ke project yang terakhir, yang ketiga, import lagi sama di trace di area T. Nah dari situ kalian langsung ke proses pengetresan di bagian bulu, supaya mod kalian gak hancur. Karena biasanya gini, ketika kita enaknya menggosok-gosok di bagian bulu, lalu kita ya sampai selesai, misalnya sampai udah full semua, udah beres sampai bagian bawah, kemudian kita tambah lagi proyek. Nah di situ kadang jadi modnya nggak tetep gitu, karena lagi enak gesek-gesek, tiba-tiba ketemu lagi pentol, gradien lagi, atau ya edit lagi, ya pokoknya gitulah. Ya jadi ya begitulah ya kalau saya membuat vektor pet. Misalkan stok banyak, tetap saya membuatnya mata dulu. Misalkan deadline-nya mepet nih, deadline-nya mepet ya, kayak yang tadi saya bilang, kalau mepet deadline, cara supaya mod gak anjlok terus deadline gak melonjak jauh, ya seperti tadi, membuat vektornya di area T terlebih dahulu ke seluruh proyek yang kalian dapat. Misalkan kalian dapat 5 atau 10 atau 20, semua mata terlebih dahulu. Setelah itu baru di bagian bulu. Nah dan juga kebetulan minggu kemarin itu kan dapat stoknya, ya ini cerita saya ya, minggu kemarin kan dapat stoknya tengah malam, enggak tengah malam juga sih, maksudnya waktu bagian istirahat, waktunya tidur, itu dapat stoknya jam 10 dan harus beres pas duhur. Nah biasanya saya sangat males gitu kalau ngerjain di pagi hari. Enaknya kan kalau pagi-pagi duduk santai dulu, nggak ngerjain yang apa namanya itu, nggak terburu-buru, nggak berasa dikejar kerjaan gitu. Nah saya nemu lagi triknya. Jika kalian dapat stok yang seperti saya dapat tengah malam gitu, waktunya istirahat atau jamnya tidur, gini ya, misalkan kalian biasanya jam 10, cobalah pentok jam 12 tidurnya. Nah kalian gunakan waktu 2 jam itu untuk stretch di bagian kepalanya, seluruh proyek bagian kepalanya. Misalkan area T udah semua, kemudian kalian bagian kepalanya dahulu semua. Nah kalau menggunakan trik seperti itu, kalian akan sangat santai gitu di pagi hari, ngerjainnya nggak buru-buru. Karena yang paling lama untuk membuat sebuah vektor pet itu, pertama di bagian kepala, itu yang paling lama biasanya ya, yang membutuhkan waktu paling lama untuk digambar itu di bagian kepala.
Kemudian yang paling ribet itu bagian collar atau kalung. Nah, jadi setelah kalian membuat rok yang saya tadi dibilang ya, di waktu 2 jam yang tadi, itu gunakan untuk membuat bagian kepala semua. Misalkan kalian dapat 5, itu buat kepalanya semua dulu. Itu yang saya alamin ya. Jadi pas pagi hari itu enjoy ya, tinggal badan doang. Kan kalau badan enak tuh, nggak perlu banyak jalur gitu, gak perlu kalian menggunakan plate, gak perlu banyak menggunakan plate lah. Jadi ya sedikit santai kalau di bagian badan itu. Dan juga kalau di bagian badan nggak harus detail, nggak harus mirip sekali sama si objek yang dibuat. Misalkan objeknya anjing, nggak perlu sama kayak anjing, yang penting warnanya tepat. Kalau jalur bulu terserah kalian, yang penting penempatan warnanya saja yang tepat. Nah, jadi ya sedikit tips dari saya, kalau kalian nggak ingin keburu-buru dalam kerjaan, buatlah proyek segimana enaknya kalian saja. Saya dapat tips yang mata dahulu itu dari teman saya ya, teman sama tukang ngepet juga. Gue tanya gini, lu gimana caranya supaya mod nggak turun? Katanya bikin dulu bagian mata supaya enak, tinggal gesek-gesek doang di bagian bulu. Oke, terus saya coba. Nah, kemudian kemarin ya, yang tadi saya bilang, saya dapat lagi triksnya, itu dibuat di bagian kepala dahulu, dan saya coba di semua bagian pet atau semua proyek pet yang saya dapat. Itu hasilnya work atau berjalan lancar lah, gak belibet gimana gitu, gak perlu ribuh untuk sebenarnya, itu perlu itu asa diri ribuh pegawaian gitu, tinggal yang enak-enaknya saja. Kan kalau kerjaan itu yang pertama dikerjakan yang paling sulit dahulu, kayak sama aja seperti kalian mengerjakan soal ulangan, yang dikerjain yang sulit dulu, yang mudah belakang. Nah, itu juga berlaku di proyek ngepet ya, kalian trace dulu bagian yang sulit, misalkan bagian mulut, bagian jidat, yang menggampangkan ke seluruh area, itu yang kalian trace terlebih dulu. Misalkan saya yang menggunakan atau yang yang membuat si objek cepat selesai, itu kalian trace terlebih dahulu gitu. Pokoknya kalian trace yang paling sulit dulu, kemudian ke bagian yang paling mudah, itu supaya mod kalian nggak anjlok. Dan juga kalau kalian ya pokoknya supaya mod gak anjlok, buatlah pekerjaan seenaknya kalian. Jadi jangan seenaknya misalkan mepet telat deadline, jangan seperti itu, tapi usahakan kerjaannya itu enak, nggak berasa dikejar deadline, nggak berasa itu nggak terburu-buru. Pokoknya buatlah seenaknya kalian, kerjakan yang paling sulit dulu, kemudian yang paling mudah. Dan itu saya terapkan di semua proyek saya. Misalkan saya dapat yang bulunya random, ada yang keriting, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, biasanya keriting dahulu, kemudian yang bulu panjang, bulu pendek belakangan. Kalau bulu pendek kan lebih gampang, lebih cepat juga proses pengerjaannya. Dan juga saya kasih tips untuk di bagian collar. Kalau untuk di bagian collar, misalkan yang bentuk kayak tulang itu, kalian trace dulu yang warnanya. Misalkan kayak ini nih, kan warna pink ya, trace dulu yang warna pink, kemudian kalian pilih tools, di situ ada pilihannya yang offset. Kalau yang settingannya bahasa Indonesia apa ya itu? Gak tahu ya, karena saya pakai HP yang settingannya bahasa Inggris, jadi di situ ada tulisannya yang offset. Nah,
Setelah kalian thread bagian yang berwarna, misalkan tadi yang warna pink itu, kalian pilih tools Opisen, kemudian kalian tekan di bagian yang pinknya itu yang sudah kalian thread, kemudian kalian seret ke atas, tetap di posisi ditekan ya, jadi diseret ke atas kayak kalian menggunakan pen tools gitu. Tekan objeknya terus disesuaikan ke kebutuhan kalian, misalkan tebalnya gimana atau tipisnya segimana. Untuk warnanya ya terserah kalian, misalkan pinggirannya kan biasanya silver ya, kasih saja warna abu, kemudian kasih shading yang naik dari abu gitu, ada abu terang dan putih juga boleh, pokoknya terserah kalian. Itu sih tips cepat menggambar color, tapi yang lebih enaknya itu yang ada tulisannya remove color. Nah itu yang paling enak, kalau kita dapat proyek yang remove color itu paling semangat ngerjainnya. Tapi kalau yang remove bandana atau yang kain yang mengalungkannya itu paling ribet karena pemilihan warnanya itu susah. Jadi saya paling suka itu yang remove color. Terus kalau bandana yang gak di remove, meskipun ribet tapi enak sih ngerjainnya, daripada remove bandana itu pusing pilih-pilih warnanya. Apalagi kalau yang airdrop, kalau warna turunan enak, kalau airdrop kan susah, ini bagian gelapnya gimana, kita harus cari-cari warna gitu kalau yang airdrop. Dan sekian ya tutorial yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Jadi tipsnya itu simple banget ya. Untuk di bagian moncongnya kalian kasih ke atas dan ke pinggir. Untuk di bagian jidatnya tetap ya kalian kasih yang arahannya ke kanan dan ke kiri. Dan kalau untuk badannya itu lebih simple lagi, kalian tinggal ikutin saja ke arah bawah semuanya. Dan kalau untuk hasil akhirnya kalian bisa lihat di akhir video untuk sampelnya. Dan kalau untuk referensi kalian bisa lihat saja di IG saya @efmghkreatif. Dan juga buat kalian yang ingin atau yang penasaran tutorial vektor yang lainnya, kalian bisa saja cantumkan di kolom komentar buat tutorial di selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.